Selamat siang, kembali lagi bersama saya Agung Siragumelar di acara Tahun Baru. Yang spesial dedication untuk Tahun Baru ya, bukan tahun baru tapi menjelang Tahun Baru. Dan kita selalu istiqomah dalam sharing-sharing, motivating, parenting, coaching. Adapun kita juga sharing-sharing tentang pendidikan dan juga terkadang kita bukan terkadang ya, memang setiap hari atau misalnya setiap waktu atau mungkin banyak kan nanya nih, kok sekarang sesinya Q&A sih, mana sih sesi motivating mana nih, parenting mana nih, coaching. Sebenarnya di dalam Q&A ini kita membahas banyak hal sebenarnya. Tapi kalau misalnya teman-teman mengikuti terus, semalam tuh ada yang bilang maksudnya kapan nih parenting lagi gitu. Ada ibu Dharma namanya, Ibu Dharma itu nanya bahwa kapan nih parenting lagi sesi beautification. Sebenarnya sih kalau dilihat-lihat ya, sesi Q&A ini bukan berarti hanya kita membahas tentang permasalahan yang menanya atau misalnya permasalahan yang bertanya, tapi di situ juga ada terselip parentingnya, terselip motivatingnya, terselip coaching. Jadi kalau misalnya teman-teman semuanya atau viewers semuanya di Beautification di rumah itu bertanya-tanya sesi yang lain mana, kalau bisa sih tonton terus aja, stay tune terus. Pasti kalau misalnya mendengarkan, teman-teman semuanya atau viewers di rumah pasti mendapatkan insight baru tentang hal-hal yang terkini gitu. Karena kan pertanyaan itu asik gitu ya, pertanyaan itu memang hal yang dialami oleh seseorang dan kita mencoba untuk membahasnya gitu. Tapi kalau misalnya parenting dan kawan-kawannya, memang kita nanti akan usahakan lagi ada sesinya, tapi kita mendahulukan terlebih dahulu sesi Q&A. Karena Q&A ini banyak banget sampai sekarang. Terima kasih untuk Beyond Education, teman-teman semuanya yang selalu setia stay tune di Beyond Education, bertanya dan juga membalas email-email yang saya biasanya bahas gitu ya. Jadi teman-teman semuanya terima kasih banyak kita ucapkan, karena kedepannya pasti kita akan membahas sesi Q&A ini akan lebih banyak lagi. Jadi kalau misalnya ada yang bertanya sesi-sesi yang lain pada kemana, tunggu saja ya. Kita akan atur jadwal mainnya dan kita akan tayangkan sesi-sesi yang lainnya. Terutama Pak siapa tuh semalam itu saya cek itu Pak Rizal gitu ya. Kalau nggak salah Pak Rizal, Pak siapa cuma emailnya tuh Rizal apa gitu. Nah itu menanyakan sesi tentang coaching. Ya sih, memang sesi tentang coaching ini memang sangat-sangat ini ya, asik gitu. Maksudnya hal yang baru di dunia per YouTuber gitu, masalah coaching ini, dan mungkin kita akan bahas lain kali. Baik. Dan kalau misalnya teman-teman semuanya mau mendengarkan di radio online, silahkan langsung saja di searching di Spotify dimanapun itu. Ada yang kalau di Android biasanya sih pada pakai Spotify ya. Silahkan di Spotify searching Beyond Education. Terus ada lagi di Apple, pengguna iPhone dan lain-lain, MacBook, itu silakan searching di Apple Podcast, itu kita tersedia, dan tinggal searching aja. Kata kuncinya adalah Beyond Education. Nanti kita ada di sana langsung ya. Jadi kalau misalnya radio online misalnya yang trending sih itu. Kalau misalnya yang lainnya seperti Overcast dan lain-lain, Google Podcast dan lain-lain, memang viewersnya tidak sebanyak di Spotify dan di Apple Podcast. Saya lihat sih itu. Jadi teman-teman semuanya terima kasih yang sudah mendengarkan. Dan ada aja tiap hari. Oke, baik. Tanpa berbasa-basi lagi, kita siang ini bersama dengan Pak Doni. Halo teman-teman semuanya, gimana Gung? Banyak yang nanya nih, kok sesi parenting kemana gitu. Ya insya Allah kan, setelah Iya. Q&A ini selesai, nanti kita juga akan ngebahas lagi soal parenting, motivating dan yang lain-lain ya Gung ya. Iya betul. Diharap bersabar aja Pak ya. Ya, dan bersabar. Jadi yang tadi Agung bilang juga benar tuh, kenapa kita saat ini fokus terhadap Q&A ya. Jadi para viewers nih yang merindukan kapan kita membahas parenting, motivating, ini sebenarnya dengan pertanyaan-pertanyaan yang dihadirkan oleh para viewers sendiri itu terselip. Ada tips-tips tentang parentingnya juga, tentang motivatingnya juga. Nah yang penting ditonton sampai habis. Dan dapat gitu Iya, biar dapat. Jangan lihat judulnya doang. Benar, jangan kita pikir ini kan bukan masalah saya gitu kan. Terus kita nggak mau nonton gitu. Nah siapa tahu kita dapat memetik pembelajarannya gitu. Ya betul sekali, betul ini. Karena kan kami juga merasa gitu kita bahasnya macam-macam gitu ya. Iya. Kita masukkan ini masukkan itu, dan pada siang hari ini ada yang bertanya lagi nih. Apa nih?
Tapi ini sekarang ini kekinian banget pertanyaannya Pak. Banget kekinian dari Prita. Sebenarnya Prita ini saya yakin ibu-ibu sih. Oh gitu. Ibu Prita atau Mbak Prita ya? Ya. Dari Mbak Prita ini, terima kasih Mbak Prita. Ini pertanyaannya simple. Cara bangkit dari kemunduran di zaman sekarang. Kalau deskripsinya sih seperti yang kita ketahui ya, bahwa di pandemik ini banyak usaha yang mundur gitu, usaha yang bangkrut. Terus kita ketika mau mulai lagi tuh kayak males gitu, mager gitu ya. Mager, kita gimana cara bangkitnya gitu, tiba-tiba kita nggak mau ngapa-ngapain gitu. Nah ini Ibu Prita bertanya cara bangkit dari kemunduran di zaman sekarang ini seperti apa Pak kira-kira? Ya kalau saya pribadi sih ya, banyak orang yang mengalami masalah di dalam kehidupannya di saat masa-masa pandemi ini. Karena wajar gitu kan, di masa pandemi ini orang mengalami kesulitan finansial misalnya. Akibat di PHK oleh perusahaannya. Karena perusahaannya ini tidak dapat berjalan dengan semestinya. Jadi masa pandemi ini memang sudah dihadirkan oleh Tuhan sebagai ujian kehidupan bagi manusia. Jadi kalau kita menyadari bahwa hidup di dunia ini adalah ujian, akhirnya kita tidak aneh lagi ketika masa pandemi ini dihadirkan gitu. Kita malahan merasa bahwa ini sudah hal yang memang kita harus lalui gitu. Oh, berarti ada perbedaan sudut pandang ya Pak? Iya. Jadi kalau kita tidak memiliki sudut pandang yang positif, akhirnya yang ada di hadapan kita ini hanya masalah gitu. Seharusnya kan ketika kita memahami gitu bahwa masa pandemi ini memang adalah hal yang wajar gitu. Karena ini merupakan ujian buat semua manusia loh, bukan hanya segelintir orang ya. Akhirnya kita memiliki semangat gitu untuk menyelesaikan masalah yang ada di hadapan kita. Tetapi kalau kita selalu memikirkan hal-hal yang negatif saja, akhirnya ya kita merasa masa pandemi ini adalah musibah gitu. Kita akhirnya sulit gitu mau keluar dari masalah ini, Bung. Nah, oleh karena itu kita coba ubah sudut pandang pola pikir kita gitu menghadapi masalah yang ada di hadapan kita ini. Agar kenapa? Agar kita dapat mudah menemukan solusinya. Kan banyak ya orang-orang di luar sana yang tadinya di PHK sama perusahaannya, yang tadinya bisnisnya mati akibat pandemi. Mereka menemukan solusi yang lain gitu. Malahan yang bisa melejitkan kehidupan finansial mereka lebih baik lagi. Misalnya tadinya di PHK, mereka mulai membuka usaha sendiri. Kemudian yang bisnisnya mati, akhirnya mereka dapat menemukan bisnis baru yang lain, malahan yang lebih menjanjikan. Nah, akhirnya kan di masa pandemi ini bagi sebagian orang musibah, bagi sebagian orang adalah hal yang anugerah. Nah, jadi di sini bagaimana kita menyikapinya saja, tuh. Nah, tapi kalau misalnya yang musibah itu kan apa ya Pak kira-kira? Kalau Ya, misalnya masa pandemi, sudut pandangnya. Karena dia melihat bahwa ini merusak kehidupan saya. Iya, jelas-jelas gitu ya. Nah, udah semuanya tiba-tiba bangkrut lah. Benar. Jualan nggak laku gitu. Iya. Iya benar-benar. Akibat pandemi nih, suami saya di PHK. Akhirnya saya kesulitan untuk menafkahi keluarga saya, untuk memberi makan keluarga saya, dan akhirnya kan kita mengutuki pandemi ini. Apakah dengan cara kita mengutuki masa pandemi ini lewat? Iya benar. Ya kan? Malahan kan sampai hari ini tetap masa pandemi gitu. Nah di sini kan akhirnya apapun cara kita, apa itu negatif, apa itu positif, tidak akan membuat masa pandemi ini lewat gitu. Akhirnya kan kita yang harus mau merubah sudut pandang kita. Agar apa? Agar kita dapat selalu bisa bertahan
di dalam situasi yang seperti apapun juga, Bung. Intinya itu, bagaimana kita merubah pola pandang kita terhadap kejadian yang ada di hadapan kita. Kalau misalnya kejadian di hadapan kita ini memang buruk, ayo kita ubah. Mana nih nilai positifnya dari keadaan seperti ini? Pasti ada, kalau kita selalu mau mencarinya.